Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Akbar Sani. Saya dari kelas manajemen reguler C. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara bagaimana menghitung PI atau Profit Liability Index, BEP, Break Even Point, dan Profitability Ratio atau PR. Yang terakhir, benefit cost atau ratio. Nah, saya jelaskan satu-satu. Apa itu PI? PI merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index ini harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Untuk break even point atau BEP, analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Dan profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelola manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment atau ROI. Dalam rentabilitas modal sendiri, rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Menurut Julian Yamit. Nah, yang terakhir ada benefit cost atau BC. Benefit cost atau BC, cost ratio atau BCR merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible atau BC ratio sama dengan dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Nah, itu. Nah, tanpa berlama-lama, di sini saya sudah menyiapkan pengaplikasiannya. Untuk yang pertama ini ada PI ya. Untuk mengisi data PI ini, nah, diperlukan total present value. Nah, karena kemarin saya sudah mengerjakan PP, nah, kita akan mengerjakannya memasukkannya ke dalam sini. Nah, masih sama, ini akan mengerjakan soal yang kemarin. PT Sinar Abadi saat ini mempertimbangkan mesin A dan mesin B. Perusahaan ini akan menggunakan penyusutan lurus informasi lain kedua proyek tersebut. Nah, untuk mengisi PI sini kita tinggal bagikan, sama dengan total present value dibagi initial investment. Nah, untuk profitability index ini juga sama dengan total present value dibagi initial investment. Nah, di sini dikatakan layak karena PI-nya lebih dari 1. Nah, dengan tingkat kelayakan, mesin A lebih layak daripada mesin B karena profitability index-nya lebih besar. Ini untuk yang PI, untuk menghitung PI. Break even point. Nah, di sini saya sudah membuat soal. Nah, ada soal. Perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20 pieces dengan harga jual 250 per unit. Biaya tetap sebesar 2 juta, biaya variabel sebesar 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 1,25. Berapa jumlah per unit yang diproduksi menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan.
Nah, langsung saja kita isi ya. Untuk total penjualan misalnya di sini kita tinggal kalikan harga produk kali harga jual. Nah, jadi untuk harga jualnya jika jumlah produk 20.000, total penjualannya jadi 5 juta. Nah, untuk BEP dalam unit, kita tinggal biaya tetap bagi kemudian harga jual per unit kurangi harga jual biaya variabel per unit kurangi Nah, untuk BEP dalam unitnya sebesar 16.000. Artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. Nah, untuk BEP dalam rupiah rumusnya biaya tetap bagi 1 kurangi biaya variabel per unit bagi harga jual per unit. Nah, ya. Untuk BEP dalam rupiah totalnya yaitu 4 juta. Artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian pada saat pendapatan yang dihasilkan mencapai 4 juta rupiah. Nah, ini untuk break even point ya atau BEP. Nah, untuk yang selanjutnya ada profitability ratio atau PR. Nah, di sini untuk PR, nah satu ada profit margin atau pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk setelah semua biaya operasional bisnis dikurangi menggambarkan persentase penjualan merupakan keuntungan. Nah, ini di sini saya sudah ada satu soal untuk PM atau profit margin. PT Nisrina Sidikin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Saudara sebagai perencana bisnis di mana diminta untuk menyelesaikan profit margin. Nah, untuk menyelesaikan profit margin di sini saya sudah tuliskan rumusnya untuk profit margin, yakni sama dengan kurung buka sama dengan kurung buka NOI atau net operating income dikali net sales atau NS dibagi net sales atau NS kurung tutup dikali dengan 100%. Nah, maka profit marginnya sebesar 16,7%. Nah, yang kedua ada EP atau earning power. Nah, earning power sendiri merupakan kemampuan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba. Nah, untuk NR power ini, EP atau earning power ini, di sini saya sudah menyediakan satu soal ya. Untuk PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Nah,
NOI atau operating income atau laba bersih, dan TA atau total aset ya. Nah, kita langsung saja untuk mengisinya. Untuk earning power sama dengan kurung buka NOI atau net operating income bagi TA atau total aset dalam kurung dikali 100%. Nah, jadi untuk earning powernya yakni sebesar 26,7%. Nah, ada yang ketiga ada return of investment atau ROI ya. Nah, untuk return on investment atau ROI merupakan besar persennya profit yang bisa didapatkan total jumlah aset investasi. Nah, ini sudah ada soal untuk kita isi. NOI 2011 sebesar 4 juta dan TI 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI, dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, untuk mengetahui layak atau tidak, ROI ini harus melebihi jumlah dari cost of capital. Nah, caranya, rate on investmentnya misalnya caranya di sini sudah saya tuliskan rumusnya, kurung buka NOI dibagi TI atau total investment kurung tutup dikali 100%. Nah, jadi total rate on investmentnya bisa dikatakan layak karena total rate investment lebih besar dari cost of capital. Kita tinggal tuliskan di sini ROI-nya layak. Ini bisa dikatakan layak karena melebihi cost of capital ya. Untuk yang keempat, yang keempat ada rentabilitas modal sendiri atau RT. Nah, kita tinggal di sini saya sudah menyiapkan soal ya. Sudah ada soal yang harus kita isi. PD Dendi Sutosan mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta rupiah, interest bunga sebesar 5% dan teks pajak sebesar 10%, dan modal sendiri pada tahun 2011 sebesar 20 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini sebelum mengisi rentabilitas modal sendiri, kita harus mengisi EAT-nya dulu atau earning after tax atau laba setelah pajak. Nah, untuk rumusnya, sini saya sudah tuliskan ya. Untuk rumus EAT sama dengan net operating income kurangi kurung buka NOP kali interest sebesar 5% ditambah NOP dikali tax kurung tutup. Maaf. Nah, untuk EAT-nya, jadi EAT-nya sebesar 8.500.000 ya. Ini untuk EAT-nya. Nah, karena EAT-nya sudah ada ya. Nah, kita tinggal menghitung rentabilitas modal sendirinya. Nah, di sini sudah ada soalnya, sudah ada rumusnya. Kita tinggal masukkan saja dalam kurung EAT bagi sini MS atau modal sendiri
kurung tutup dikali 100%. Nah, jadi untuk rentabilitas modal sendirinya sebesar 42% ya. Nah, ini untuk rentabilitas modal sendiri ya. Nah, yang terakhir di sini ada benefit cost of ratio atau BC. Nah, di sini cost atau BC suatu perbandingan antara perbandingan dengan total biaya produksi sebuah proyek usaha. Hasil perhitungan menunjukkan beberapa keuntungan berlipat yang didapatkan total biaya yang dikeluarkan. Di sini saya sudah membuat contoh soal ya. Nah, benefit cost of tetap suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal tahun pertama adalah 1 miliar dan ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta rupiah. Hitunglah BC rasio dari proyek pengairan tersebut. Nah sebelum kita mengisi BC atau benefit cost of ratio, kita harus menghitung total biaya dulu. Nah, ini untuk total biaya. Di sini saya sudah menuliskan rumusnya sama dengan kurung buka. Nah, initial investment dikali rate ditambah initial investment kurangi initial investment dikali nilai residu kurung tutup dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, seperti ini. Nah, jadi total biayanya sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk menghitung BC rasio dan di sini kita tinggal membagikan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, untuk benefit per tahun dan ini kita langsung saja benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, ini. Nah, jadi untuk total biaya untuk benefit rasional sebesar 1,26. Nah, untuk artinya setiap yang dikeluarkan perusahaan akan mengantarkan keuntungan sebesar 1,26. Nah, sesuai keterangan di samping, nah ini untuk benefit cost ratio atau BC, jika proyek kurang dari 1 maka proyek itu tidak ekonomis. Nah, kalau proyek lebih dari 1 berarti proyek itu fleksibel atau bisa dikatakan menguntungkan ya. Nah, artinya setiap satu yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mengantarkan keuntungan sebesar 1,26, maka dapat dikatakan cukup menguntungkan. Nah, untuk benefit cost tetap. Untuk benefit cost tidak tetap sama saja seperti yang tetap ya. Nah, di sini ada suatu proyek pengairan punya investasi awal pada awal tahunan pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berupa misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6% dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun
dan dengan nilai residu 10% dengan biaya operasional BO sebesar 20 juta, keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta. Nah, di sini sama saja seperti yang tetap. Nah, ini rumusnya sama saja. Nah, ini untuk rumusnya benefit tahunan bagi total biaya tahunan. Nah, ini namun yang membedakan hanya rate atau bunga banknya saja. Nah, misalnya untuk tahun pertama sebesar 5%, untuk rate-nya untuk tahun kedua sebesar 6%. Nah, bisa dikatakan fleksibel atau menguntungkan karena benefit rasionya lebih dari 1 ya. Nah, ini untuk misalnya tahun kedua. Nah, ini untuk tahun ketiga untuk rate-nya 8%, bisa dikatakan tidak ekonomis karena untuk benefit cost of ratio-nya ini kurang dari 1 atau tidak ekonomis ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.